Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung saja pada video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat kompos untuk media tanam ya. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan kompos untuk menjadi media tanam. Dalam hal ini kebetulan kita menggunakan kompos mentah ya teman-teman, kompos yang belum jadi ya. Langsung saja seperti apa caranya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa itu kompos. Kompos adalah pelapukan ataupun pembusukan tidak sempurna dari berbagai jenis bahan organik seperti halnya daun kering, kemudian daun hijau, dan apapun itu, yang penting bahan organik yang terjadi akibat proses alam maupun yang terjadi akibat pengomposan yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi itu adalah kompos. Jadi berbeda antara kompos dengan humus ya teman-teman. Nah, kemudian langsung saja pada video kali ini kita akan menggunakan bahan kompos. Jadi ini adalah daun kering yang sudah saya haluskan. Jadi di video sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat kompos daun kering dan bagaimana cara menghaluskan daun kering ini tanpa harus menggunakan alat ya, tanpa harus menggunakan mesin, dengan cara yang cepat ya, seperti itu. Di sini saya memiliki kompos yang benar-benar sudah jadi ya teman-teman, bahkan sudah hampir menjadi humus. Ini sudah hampir menjadi humus ya. Tetapi dalam video ini saya tidak akan menggunakan kompos ini menjadi media tanam, karena saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwa bertani itu tidaklah seribet seperti halnya yang dikatakan orang. Jadi bertani itu tidak serepot ataupun seribet seperti yang di buku-buku ya teman-teman. Kadang-kadang pengalamanlah yang mengajarkan kita bagaimana cara bertani yang baik ya. Nah, di akhir-akhir ini banyak sekali saya mendapatkan informasi-informasi dari berbagai media sosial bahwa betapa rumitnya bertani itu jika kita harus mengikuti apa yang disampaikan mereka. Ada yang katanya untuk menggunakan pupuk organik cair harus menggunakan pelekat lah, penembus lah, dan sebagainya. Apakah serepet itu bertani itu? Saya pikir tidak ya teman-teman. Tidak serepot itu bertani itu. Nah, jadi langsung saja kita kembali kepada pembahasan semula. Nah, kemudian ini adalah daun bambu yang saya campur menggunakan skam padi yang sudah saya haluskan ya. Daun bambunya sudah saya haluskan, dan untuk cara menghaluskan daun bambu tanpa harus menggunakan mesin juga saya sudah buatkan videonya. Jadi teman-teman bisa simak videonya ya. Daun bambu dan juga sekam ini adalah mentah ya, tetapi ini sudah saya campur, sudah saya basahi menggunakan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair yang saya buat sendiri, sengaja tadi saya sudah basahi supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan tanah ya, karena dalam membuat media tanam sebaiknya kita juga penting menggunakan tanah ya. Bukan hanya penting, sangat penting menurut saya seperti itu, karena tanah adalah media tanam yang utama menurut saya ya. Kemudian caranya langsung saja tambahkan dolomit secukupnya. Nah, kemudian kita aduk secara merata sambil tambahkan terus dolomitnya ya. Oke teman-teman, kemudian kita isi sepertiga dari potnya ya. Lalu kemudian kita taburi menggunakan pupuk NPK, baik itu mutiara atau apapun. Kemudian kita isi hingga penuh. Lalu kita tambahkan kohe kambing ya, atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Nah, setelah terisi penuh seperti ini, kemudian kita diamkan dulu kira-kira
minimal setengah bulan ya teman-teman, karena kompos kita adalah kompos mentah ya. Sedangkan kalaupun kompos kita kompos matang, maka kita juga perlu membiarkannya kira-kira 1 minggu itu untuk kompos matang. Nah, untuk kompos mentah minimal 2 minggu, kalau bisa 3 atau 4 minggu ya teman-teman. Nah, kemudian pasti teman-teman akan mempunyai pertanyaan yang ini, yang itu, dan sebagainya. Nah, sebelum teman-teman bertanya, saya akan jawab seperti ini. Teman-teman perhatikan, ini adalah tanaman jambu Jamaika ya. Saya tidak tahu kalau di kamera, tapi aslinya ini subur sekali ya teman-teman. Ini baru saya tanam beberapa bulan yang lalu, dan kebetulan saya menanamnya memang dari bibit yang sudah besar ya. Nah, saya akan bongkar seperti apa media tanamnya ya. Jadi kemarin ini juga saya gunakan media tanam kompos mentah ya, saya katakan kompos mentah. Dan ini bahkan lebih parah lagi teman-teman, saya gunakan tandan sawit kosong yang sama sekali masih utuh. Akan bongkar. Nah, ini bisa lihat akarnya sudah akar ya, sudah didatangi akar. Bahkan sabut juga masuk. Namun memang sudah mulai lapuk ya, sudah mulai lapuk. Tetapi kompos mentah ini belum bisa memberikan unsur hara ya, karena dia belum jadi. Makanya kita perlu memberikan pupuk dasar untuk membantu pertumbuhan tanaman ini, sehingga nantinya ketika ini sudah menjadi kompos secara sempurna, maka dia sudah bisa memberikan unsur hara. Jadi pada saat itu kita sudah mendapatkan kompos secara alami ya. Jadi ini dari bawah saya kasih tanah, kemudian saya kasih ininya tandan sawit ini kosong, bukan tandan sawit kosong, tandan sawit jantan, lalu kemudian tak kasih tanah lagi, seperti itu seterusnya. Dan hasilnya seperti ini, tidak ada masalah. Jadi sayang sekali tidak mungkin dibongkar. Beberapa tabung pot saya juga ada, bahkan ada sama sekali menggunakan daun bambu yang sama sekali tidak saya hancurkan ya teman-teman, dan alhamdulillah tidak ada masalah ya. Namun untuk pupuk kandang, kohe kambing ataupun kohe sapi dan sebagainya, terus terang kalau saya tidak berani menggunakannya secara langsung ya, karena sudah saya coba dan kerdil, tanamannya kerdil ya teman-teman, bahkan sakit seperti itu. Namun untuk bahan organik lainnya saya pikir aman ya teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.